Lalu Yesus menyebut namanya, kemudian Yesus berpesan, jangan pegang aku, wartakan ini kepada saudara-saudaraku, murid-muridku. Digambarkan di sini, Maria Magdalena pribadi pertama yang menjumpai Yesus yang mulia. Artinya apa? Ini bukan soal, betulkah Maria Magdalena ciamik? Ya, bukan itu. Ya, ini mengangkat kita, walaupun kita tidak segenerasi dengan para rasul, dengan orang sejaman Yesus, tetapi kita bisa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah kemuliaannya, mulia berarti langgeng, tetap hadir sampai zaman kita. Maka kita bisa membangun relasi personal dengan Yesus dalam doa-doa kita. Hidup doa, hidup rohani bukanlah ngapal ke doa-doa, ya membaca doa atau mengucapkan doa-doa saja, tetapi terutama tadi luangkan waktu untuk mengundurkan diri, menoleh ke belakang, refleksi diri, lalu membiarkan Yesus menyapa kita. Dan kita juga menyampaikan aneka macam keluhan kita, perjuangan hidup kita. Semoga pesta Maria Magdalena ini menggugah kita untuk sungguh membangun hidup personal yang akrab, yang dekat dengan Kristus. Roh Kudus dalam surga, dipilih oleh Allah dari dunia seluruhnya dan dari para bangsa, karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi dalam. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dia dikenal sebagai wanita yang disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan setan, 7 kuasa roh jahat, sehingga dia sangat dekat dengan Yesus karena menyadari hidupnya sangat tergantung dari Yesus dalam arti rohani. Dia menemukan sumber kehidupan. Oleh karena itu dia juga dengan semangat mengikuti Kristus, semangat juga ikut mewartakan ajaran-ajaran Kristus. Dialah yang menurut Injil Yohanes bertemu dengan Yesus yang mulia di makam, sebagaimana nanti kita akan dengar dalam Injil. Dan tanggal 22 Juli ini, saat pesta Maria Magdalena, kami, saya dan juga Romo Ibnu, waktu itu menjadikan tanggal ini sebagai tanggal untuk kaul. Waktu itu pemimpin kami menjadikan tanggal 22 sebagai hari berkaul. Artinya apa? Artinya berkaul, trikaul itu ya. Kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan sebagai tanda penyerahan total kepada Kristus. Seperti diteladankan oleh Maria Magdalena yang total mengikuti Kristus. Maka pada kesempatan ini kami juga bersyukur atas panggilan kudus yang boleh kami jalani. Bukan kehebatan kami, tapi kami makin merasakan kasih setia, kesetiaan Tuhan yang terus berbelas kasih kepada kami. Marilah kita siapkan hati kita untuk perayaan ini dengan mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku telah menemukan jantung hatiku. Pembacaan dari Kidung Agung.
Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti di jamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu akan bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bacaan pertama menggambarkan kerinduan orang yang terpikat pada Tuhan, itu laksana pasangan, ya, pengantin yang sungguh sedang saling mencintai, sehingga terasa sekali bahwa tidak adanya yang satu, pasangannya itu menjadi kekurangan, harus dicari. Maka ditonjolkan pesan dari bacaan pertama, kalau diterapkan dalam hidup beriman, adalah kalau kita sungguh mengimani Yesus, selalu Yesus kita libatkan dalam hidup kita. Kita tidak mau sendirian mencari kehendak Allah. Seakan kita mengajak Yesus dalam aneka macam peristiwa hidup kita, sehingga kita menemukan maknanya. Maria Magdalena dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana dia, ya, orang yang komitmen untuk sungguh mengikuti Kristus. Maka ketika Yesus wafat, dengan mengenaskan, dia komitmen untuk aku harus segera karena ini keburu Sabat. Lalu oke, saya mau masuk makam untuk mengurapi, untuk sungguh mengurus mayat Yesus yang belum sungguh terurus. Namun dia kaget, digambarkan tadi, ya, makam kuburan itu terbuka dan dia lalu tidak bisa langsung mengenali Yesus, kecuali ketika Yesus menyebut namanya. Ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena mempunyai relasi yang personal dengan Kristus. Saat dia sedih memang, lalu kalau hanya berpusat pada kesedihannya, lalu dia sungguh tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Maka tadi menurut saya, dengan istilah-istilah dia menoleh ke belakang, ini seperti mengundurkan diri untuk sejenak merasakan ada apa ya ini. Dia mengeluhkan kesedihannya, maka Tuhan menyebut namanya dan dia menemukan di dalam kesedihan itu Yesus tetap wafat, tapi dia menemukan makna baru. Dalam hal ini ya Yesus yang dimuliakan. Maka pesta Santa Maria Magdalena menggugah kita untuk bertekun dalam iman, dalam arti tadi membina relasi pribadi yang mendalam dengan Kristus, selalu melibatkan Kristus dalam aneka perjuangan hidup kita. Dan mengesankan sekali ketika tadi sebelum Maria Magdalena sadar akan Yesus, lalu Yesus menyebut namanya, kemudian Yesus berpesan, jangan pegang aku, wartakan ini kepada saudara-saudaraku, murid-muridku. Digambarkan di sini Maria Magdalena pribadi pertama yang menjumpai Yesus yang mulia. Artinya apa? Ini bukan soal, betulkah Maria Magdalena ciamik ya? Bukan itu. Ya, ini mengangkat kita, walaupun kita tidak segenerasi dengan para rasul, dengan orang sejaman Yesus, tetapi kita bisa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah kemuliaannya. Mulia berarti langgeng, tetap hadir sampai zaman kita. Maka kita bisa membangun relasi personal dengan Yesus dalam doa-doa kita. Hidup doa, hidup rohani bukanlah ngapal ke doa-doa, ya, membaca doa atau mengucapkan doa-doa saja, tetapi terutama tadi luangkan waktu untuk mengundurkan diri, menoleh ke belakang, refleksi diri, lalu membiarkan Yesus menyapa kita. Dan kita juga menyampaikan aneka macam keluhan kita, perjuangan hidup kita. Semoga pesta Maria Magdalena ini menggugah kita untuk sungguh membangun hidup personal yang akrab, yang dekat dengan Kristus. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Cinta kasih Kristus mendorong kita supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi yang menguatkan kami ini. Dengan persekutuan dalam misteri yang kudus ini, Engkau pun mencurahkan ke dalam hati kami kasih yang hangat dan setia seperti kasih Maria Magdalena. Semoga kami menjadi murid yang selalu setia kepada Yesus Kristus, Sang Guru sejati, yang menuntun kami menuju hidup abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian bersama keluarga dalam seluruh perjuangan hidup senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Syukur kepada Allah.